Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang salih dan salihah. Hari ini untuk pembelajaran PPKN kita akan belajar mengenai bersyukur pada Tuhan. Kali ini kita masih memasuki di tema 1 perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup dan subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelumnya Bu Guru akan tanya dulu, apakah anak-anak sudah tahu lambang negara Indonesia? Wah, pasti sudah tahu ya. Nah, lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Nah, anak-anak pasti kalian sudah sering kan melihat burung Garuda ini, apalagi ketika di kelas, pasti burung Garuda itu terpampang di depan kelas. Oke, sila pertama Pancasila. Nah, salah satu lambang Pancasila adalah lambang bintang. Bintang adalah lambang sila pertama. Bunyi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, lambang bintang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sini walaupun kita di Indonesia itu ada 6 agama yang anak yang diakui, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, semua mempunyai Tuhan yang mereka percayai. Nah, mereka juga harus bertakwa sesuai dengan kepercayaannya. Seperti kita, kalau kita beragama Islam, maka kita harus meyakini, harus percaya, harus bertakwa kepada Allah. Begitu. Bersyukur. Sesuai dengan sila pertama, semua makhluk hidup di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman makhluk hidup dari cara bergerak, tumbuh, dan jenis makanannya adalah kuasa Tuhan. Semua itu karunia Tuhan yang harus disyukuri. Jadi bersyukur kepada Tuhan termasuk pengalaman sila pertama Pancasila. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan dengan segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Baik itu ya, makhluk hidup itu kan ada tumbuhan, hewan. Nah, kita harus juga bersyukur kepada mereka juga. Berkat tumbuh-tumbuhan kita bisa makan sayur, buah, dan semacamnya. Begitu pula dengan hewan, kita pun bisa menyayanginya, makhluk hidup tersebut. Dengan hewan kita juga bisa makan daging-daging. Alhamdulillah, itu harus kita syukuri. Ada berbagai cara bersyukur kepada Tuhan, contohnya sebagai berikut. Pertama, menjaga kesehatan tubuh. 2, menghargai kemampuan yang kita miliki ya. Kemudian 3, taat terhadap perintah Tuhan. Kalau kita ya berarti beribadah sholat 5 waktu, terutama berdoa misalnya sebelum makan. Nah, itu juga termasuk ketaatan kita terhadap Tuhan. Nomor 4, saling menghargai kepercayaan orang lain. Kita tidak boleh saling mengejek terhadap keyakinan orang lain, terhadap agama orang lain. Kita tidak boleh mengejek, kita harus menghargai, menghormati. Kemudian 5, menjaga kesehatan tubuh dengan menjaga pola makan dan berolahraga supaya tubuhnya semakin bugar, sehat, terhindar dari penyakit. Aturan sebelum makan. Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan. Nah, apa gunanya anak-anak untuk
kenapa kita harus mencuci tangan? Nah, gunanya supaya kotoran, bakteri, kuman-kuman yang ada di tangan kita itu menjadi hilang. Jadi tangan kita nanti bersih ketika kita mau mengambil makanan. Kemudian yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah makan. Ini juga termasuk cara kita bersyukur kepada Tuhan. Nomor 3, makan makanan yang bersih dan sehat. Nah, supaya kita terjaga dari penyakit, nah kita harus makan yang menyehatkan, bergizi dan bersih supaya tidak sakit parut. Nomor 4, menjaga makanan agar tetap bersih dengan menutup makanan supaya tidak dihinggapi lalat atau mungkin nyamuk atau hewan-hewan kecil yang lainnya, misal semut dan lain sebagainya. Nah, agar makanannya bersih dan sehat. Nah, terima kasih anak-anak, semangat belajar dan jaga kesehatannya. Jangan lupa untuk rajin cuci tangan, pakai masker jika keluar rumah, jauhi kerumunan, menjaga jarak dengan orang lain, dan mengurangi mobilitas di luar rumah. Kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, lebih baik di rumah. Oke anak-anak, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.